Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana mungkin sebagian dari teman-teman ingin mendengar kabar yang viral gitu ya hari ini. Dan memang karena sudah banyak dibahas di berbagai media, ya saya juga oke lah, mungkin saat inilah untuk saatnya bicara gitu ya. Jadi biar teman-teman juga tahu sedikit kronologinya, walaupun memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan. Nah teman-teman, ini kenapa saya tidak bicara dari kemarin-kemarin, walaupun banyak yang nanya perihal katanya Pak Teddy atau Pak Bos keluar dari Persib Bandung dan lain sebagainya. Nah ini kemarin-kemarin hampir ya sudah 3 minggu mungkin ya saya tidak pernah membahas sekalipun mengenai Pak Bos ini, karena ada hal sensitif teman-teman di situ. Namun juga ya akhirnya kalau memang sudah diumumkan saat ini berarti sudah oke gitu ya. Kita coba bikin satu statement saja biar tidak kemana-mana infonya. Baik teman-teman, pertama kronologinya dulu saja dari awal untuk kepergian atau perencanaan kepergian Pak Teddy gitu ya. Jadi meninggalkan Persib Bandung ini, itu saya dengarnya ketika masuk fase Championship Series teman-teman. Jadi ketika leg pertama waktu laga away melawan Bali United, sepulang itu baru muncul kabar ini. Saya dengarnya kabar ini, Pak Bos katanya akan mundur kalau Persib juara, kalau tidak juara ya nggak jadi mundurnya teman-teman. Nah ini satu catatan penting, kalau Persib juara Pak Bos akan mundur. Namun beberapa kalangan katanya memang sudah membicarakan ini jauh sebelum Championship Series, tapi ya jujur saya nggak tahu masalah itu. Lalu yang kedua, setelah itu kenapa ini tidak mencuat kabarnya, tidak keluar publik, karena ini sudah diwanti-wanti betul untuk kabar kenapa Pak Bos kalau Persib juara akan keluar, akan mundur dari Persib gitu ya. Nah ini untuk menjaga ya kondusivitas tim Persib Bandung yang pada saat kemarin mengejar titel juara, dan juga biar tidak memecah konsentrasi teman-teman bobotoh atau supporter dimanapun supporter Persib ada, biar mendukung Persib dulu saja, tidak terpecah dengan rumor-rumor seperti ini gitu ya. Nah ini menjadi saya jaga banget. Akhirnya ya kemarin pun ya karena tidak boleh diomongkan gitu ya, atau nggak boleh diomongin karena ya ada sesuatu yang sensitif mengenai perjalanan karir Pak Teddy selanjutnya gitu ya. Nah ini menjadi hal yang harus digarisbawahi. Kemarin banyak juga yang nanya apakah Pak Teddy ke Persija, apakah Pak Teddy ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah itu memang benar teman-teman, ke Jakarta tapi bukan ke Persija. Waktu itu juga saya ingin menyampaikan gitu ya, bukan ke Persija. Jadi Persija itu ya pelatihnya aja, pemainnya aja mungkin beberapa yang akan dilepas gitu ya. Jadi ya jangankan merekrut manajemen gitu, merekrut pemain dulu sajalah yang dibenarin gitu ya. Jadi nah ini yang akhirnya bisa saya coba ungkapkan. Nah Pak Teddy ini ya kemarin juga sempat bicara bahwa saya tidak bisa membocorkan rencana Persib Bandung ke depannya karena sudah konsolidasikan dengan interimnya, dengan Pak Aditya ini gitu ya. Jadi dengan penggantinya ini sekarang di PT PBB ini hanya sementara waktu. Jadi sementara waktu ini teman-teman bocorannya Pak Teddy Cahyono bisa jadi kembali ke Persib Bandung. Sekali lagi Pak Teddy bisa kembali ke Persib Bandung di musim berikutnya, bukan musim yang akan dimulai besok nih, musim. Jadi 2 musim ke depan gitu ya. Jadi 2 musim ke depan bisa lagi balik ke Persib Bandung. Kenapa? Yuk kita simak untuk beberapa data dan fakta yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama, ini Pak Teddy Cahyono bukan akan ke Dewa United teman-teman. Yang kemarin memang sempat santer gitu ya ke Dewa. Jadi 90% kayaknya bukan ke Dewa United, tapi tetap akan ke Jakarta. Ke Jakarta kemana? Bukan ke Persija juga. Nah hari ini teman-teman, hari ini untuk PT LIB akan melakukan RUPS untuk apa ya namanya itu,
mengganti atau membicarakan pertanggungjawaban selama musim kemarin. Jadi musim kemarin itu ada laporan-laporan seperti laporan keuangan, laporan kepada peserta Liga 1, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3 mungkin ya. Jadi nantinya di situ ada laporan keuangan, laporan kompetisi, laporan segala macamnya lah. Nah, termasuk ada perubahan dari manajerial. Jadi perubahan komposisi komisaris. Nah, ini komisaris, beberapa komisaris, kan ada direktur utama tetap kayaknya Pak Ferry Faulus, dan ke bawahnya ada komisaris gitu. Nah, komisaris ini beberapa di antaranya memang dipilih langsung oleh Dirut dan oleh kesepakatan di RUPS itu. Namun ada satu posisi komisaris yang memang disediakan khusus untuk tim pemenang, teman-teman. Nah, ini tahun kemarin yang saat ini menjabat itu salah satu komisarisnya adalah dari PSM Makassar gitu ya. Jadi dari perwakilan PSM Makassar yang akan mundur dan akan digantikan oleh perwakilan dari Persib Bandung sebagai tim juara musim lalu gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang memang apakah Pak Teddy yang akan ke Jakarta tuh maksudnya ke PT LIB menjadi komisaris, karena ya di runut tidak memungkinkan kalau Pak Glenn yang kembali ke komisaris, katanya memang sudah sibuk sekarang, apalagi Wah Haji Umuh yang katanya ya udahlah yang muda dulu saja yang maju. Nah, disinilah peran Pak Teddy Cahyono yang sepertinya akan menjadi komisaris, teman-teman. Nah, di sini nggak ada yang ditutupin ya, jadi saya ngomong karena ya memang ya sudah terbuka gitu. Jadi ya oke lah, Pak Teddy Cahyono bukan ke Dewa United tapi lebih condong menjadi komisaris daripada PT LIB, teman-teman. Nah, kenapa ditarik? Karena ya memang ini bukan kemauan Pak Teddy juga. Ini memang didorong dari PT PBB oleh Pak Glenn, Pak Wah Haji dan lain sebagainya untuk maju menjadi komisaris di PT LIB maksud saya. Karena ini kewajiban disisihkan satu posisi memang untuk tim juara gitu ya, di posisi komisaris PT LIB. Nah, bagaimana dengan kelanjutan di Persib Bandung, yaitu ada ya Kang Aditya katanya ya. Jadi Kang Aditya ini sebagai interim atau memang sebagai ya sporting sementara saja. Jadi keputusan sebetulnya ya memang bukan dari Kang Aditya juga sebetulnya, jadi dari yang lebih atasnya lah, dari mungkin bisa Pak Glenn atau yang lainnya gitu ya. Jadi ya ini hanya untuk muncul ke media saja, hanya untuk memberikan menjadi pembicara lah mengenai Persib Bandung ke media gitu ya. Jadi PT PBB diwakilkan untuk atau oleh Kang Aditya lah istilahnya begitu. Nah, apakah nanti akan ada lagi untuk yang masuk menjadi menjabat seperti jabatan Pak Teddy Cahyono? yang mungkin bisa jadi karena ini sementara, dan itu juga posisi komisaris di PT LIB hanya per tahun, kecuali Persib menang lagi tahun depan ya Pak Teddy mungkin lanjut jadi komisaris. Tapi kalau Persib tidak juara musim depan ya diganti lagi komisarisnya, ya kemungkinan balik lagi ke Persib Bandung gitu ya. Makanya kenapa dia yang ditunjuk Kang Aditya, bisa jadi karena mungkin katanya ini ahli IT, udah kurang lebih 10 tahun lah di posisi IT. Nah, ini bisa jadi ya musim depan, kan kemarin kita bahas mengenai face recognition dan lain sebagainya. Jadi untuk sistem tiketing tidak menjadi bukan menjadi gelang lagi ya. Ini salah satunya mungkin ide dari Kang Adit ini, bagaimana bisa atau tidaknya, katanya bisa dan disanggupkan. Jadi ya kita nikmatin dulu aja lah proses ininya gitu ya. Jadi jangan ditanya dulu siapa nantinya yang akan orang siapa gitu yang masuk ke PT PBB menggantikan posisi Pak Teddy ya. Sementara karena sudah ada Kang Aditya ya kita tunggu dulu saja lah gitu ya untuk gebrakannya kayak gimana di musim depan. Nah, ini mungkin sedikit informasi lagi teman-teman mengenai Pak Teddy Cahyono ini. Memang tidak sepenuhnya melepaskan jabatan di Persib Bandung, walaupun tidak menjabat, ada
ya beberapa masukan dan ide tetap untuk Persib Bandung, tapi mungkin di out of record lah, tidak terpantau media karena harus netral menjadi komisaris PT LIB kan tidak boleh memihak salah satu klub, takutnya memang dianggap mendukung gitu ya. Tapi ya di balik itu adalah teman-teman untuk kenapa misalkan mundurnya per 31 Juli kan ini Pak Teddy juga harus membereskan beberapa kontrak pemain yang diincar gitu ya. Jadi ketika liga mulai, Pak Teddy langsung mundur gitu karena semuanya sudah selesai. Jadi ya mudah-mudahan seminggu atau 2 minggu ke depan semua kontrak pemain, baik pemain yang diperpanjang, pemain yang bertahan maupun pemain yang baru masuk, itu sudah selesai untuk kontraknya, sehingga ya tidak ada beban kerjaan lagi buat Pak Bos gitu ya, atau Pak Teddy ketika melenggang akhirnya nanti menjadi komisaris. Ya kalau memang ditetapkan hari ini menjadi komisaris, ya mau nggak mau hanya punya waktu 1 bulan lagi mengurus Persib Bandung, yang mana masih beberapa hal yang harus dikerjakan gitu ya, walaupun sekarang sedang ngambil cuti. Jadi efektifnya per 31 Juli sekarang lagi cuti, namun ya tetap sajalah kerjaannya mah ada gitu ya di Persib Bandung. Baik, mungkin itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Punten, mohon maaf jika tidak lengkap informasinya karena memang ada yang bisa saya sampaikan, ada yang bisa tidak saya sampaikan gitu ya, karena ini mengenai kontrak pemain misalkan itu sensitif, jadi ya tidak bisa saya sampaikan. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.